entah itu apa ya. Pokoknya lafaz-lafaz seperti itu kalau ada di selebor tolong langsung dikelentek, timbang jenengan dosa ora krasa. Mosok lafaz Allah dibokongi, kenakan bletok, ya kan? Kena bletok dan lain sebagainya. Enggak boleh yang seperti itu. Letakkan minimal di dashboard depan. Ya itu kan tempat yang mulia. Helm, hati-hati. Helm kasih tulisan Allah. Helm kalau ditaruh di bawah atau di atas? Makainya aja di atas, naruhnya di mana? Naruhnya di bawah. Kemungkinan dihinakan sama dimuliakan banyak diapakan? Dihinakan. Jangan taruh sholawat di helm. Mungkin jenengan enggak ada yang bilangi seperti ini. Seneng karepmu, ora seneng ya karepmu. Ya kan? Klentek nanti sholawatnya di helm klentek. Alhamdulillah Juragan Press terima kasih sama saya. Besok laris itu stikernya. Karena malam ini pada ngelentek semua itu kan yang di di helm akhirnya beli stiker lagi kan? Beli stiker lagi mau diganti taruh mana? Dashboard misalnya seperti itu. Saya enggak jualan stiker loh ya. Saya enggak jualan stiker. Nah, ini meletakkannya harus benar-benar di tempat yang mulia. Ingat Sayyiduna Bishr Al-Hafi rahimahullah. Bishr Al-Hafi itu pemabuk kelas berat. Ya. Kita ini mungkin dulu pernah mabuk, mungkin. Cuman belum kelas berat. Jangan coba. Ya tak kelas berat sih ngawur. Bishr Al-Hafi itu kelas berat. Antara sadar sama telernya banyak telernya. Ini kalau sadar sama teler banyak teler itu kira-kira kelas berat atau kelas ringan tuh? Kelas berat. Jadi hidupnya itu mendem terus. Sadarnya cuman sebentar. Setiap kali sadar di tempat sampah. Mabuknya itu di bar, tapi sadarnya di tempat sampah. Tempat sampah di mana? Depan rumahnya. Rumahnya di mana? Dekat pasar. Bayangkan tempat sampah di pasar. Itu kira-kira aromanya super jorok atau jorok saja? Super jorok. Pasarnya ke tempat macam. Nah, suatu pagi, biasanya itu sadarnya pagi, biasa kan malam, subuh, ya, itu masih teler. Teruyung-uyung jalan, depan rumah, dekat rumah, geblak, udah enggak kuat lagi di tempat sampah. Istiqomah setiap hari seperti itu. Ya, istiqomah tiap hari seperti itu. Hasilnya, suatu hari sadar di tempat sampah gitu, sadar pagi-pagi, lihat pasar udah rame orang. Nah, ini Bishr Al-Hafi masih sisa teler. Oh, saya tuh udah pernah ngerasakan sisa teler. Bener nih, sisa mabuk tuh saya pernah ngerasakan. Saya pernah mabuk. Bener pernah mabuk saya. Enggak bohong. Cuman bukan mabuk khamr, bius. Di bius itu kan mabuk juga kan? Karena dosisnya tinggi kan pingsan gitu kan? Tapi kalau bangun apa langsung sadar? Enggak kan? Masih setengah mabuk kan? Ya, setengah mabuk. Setengah mabuk itu ya kondisi yang bingung ke. Neng ndi awakku kan begitu kan? Maka saya bisa menghayati kisah, jangan nyoba, tak coba mendem saya, engkau kira-kira nak mes sadar piye? Jangan lo ya, haram, enggak boleh. Ini karena saya operasi tulang, harus dioperasi dibius total. Ketika mau sadar, itu saya bisa merasakan muter-muter gitu ya. Lihat sesuatu jadi tambah gede, cilik gitu ya. Bingung kan ya? Bingung kan. Nah, saya bayangkan kisah Bishr Al-Hafi ini. Jadi ngerti, gara-gara itu saya ngerti ini kisah bukan sembarang kisah. Bishr Al-Hafi bangun dari pingsannya di tempat sampah masih dalam keadaan setengah teler. Setengah teler, jalan, lihat tulisan Allah dari kayu atau apa gitu ya, tulisan Allah di pasar lagi diinjak-injak oleh orang-orang yang di pasar. Sing ngidak-ngidak ora ono sing mendem. Yang ngidak-ngidak itu tidak mabuk, waras semuanya dan orang baik. Tapi lihat tulisan Allah, yo tidak. Lah Bishr Al-Hafi sing teler, lihat tulisan Allah, tidak marah. Tuhanku, Rabbi, Tuhanku itu Tuhanku. Itu namanya Allah, nama Tuhanku. Langsung dipencoloti, diambil, dicium di dekat bawah. Ya Allah, nama Tuhanku dijak-jak manusia. Marah dia. Lah kita ini nama Allah dihinakan, enggak marah. Coba ini sebetulnya yang imannya kuat, yang mendem tadi atau yang waras? Sebetulnya yang mendem yang mana? Sing waras. Sing waras mendem, sing mendem, ya mendem. Mendemnya lain gitu ya. Mabuknya berbeda. Cium bawa pulang. Sampai di rumah.
Bishr al-Hafi ini karena tadi ini nama Allah diinjak-injak, Bishr al-Hafi ambil sapu tangan terbaiknya. Sapu tangan terbaik. Dibersihkan, dibungkus sapu tangan. Terus beliau dalam keadaan teler keluar ke pasar, ngerogoh sisa uang. Uang ini untuk teler nanti malam. Ya, sisa uang untuk teler nanti malam dirogoh, dibelikan parfum. Ya, minyak wangi, belikan parfum. Untuk apa? Saya mau sirami sapu tangan tadi dengan minyak wangi. Lafaz Allah akan saya sirami dengan minyak wangi. Biar harum nih nama Tuhan saya. Disirami. Jadi untuk jatah mendem nanti malam duit gak punya, ngutang kali. Ya kan? Udah, pulang ke rumah, dikeceloti minyak wangi sebanyak mungkin, harum. Kemudian ditaruh di kotak perhiasan, diletakkan di lemari yang paling atas. Naruh lafaz Allah di atas, jangan di bawah. Ini adab. Kalau naruhnya di bawah untuk penghinaan, murtad. Menghina loh ya, niat menghina itu murtad. Kalau enggak sengaja, itulah lain. Iya, enggak adab saja, enggak adab. Ngerti tapi enggak untuk menghinakan, dibiarkan saja ngerti, berdosa. Karena membiarkan nama Allah terhina. Dia tahu ini harus taruh atas tapi dibiarkan di bawah. Tapi enggak ada niat untuk menghinakan. Tapi dia juga enggak mau untuk memuliakan. Ini juga berdosa. Nah, ini Bishr al-Hafi mabuk tapi dia alim. Ngerti ilmu tauhid, paham kehormatan Allah, ngerti. Dan sekarang ini banyak umat Islam, mungkin kita juga termasuk di dalamnya, naudzubillah min dzalik, insyaallah kita tobat semua ya. Wes ketok iki yo pinter, salat yo pinter, lah kok dodolan tempe bungkuse. Jual tempe kalau bungkusnya ayat-ayat suci. Jual kacang bungkusnya ayat-ayat suci. Lah sing tuku yo diterima tekan omah buak sampah. Dadi padha. Ya. Itu jual macam-macam dengan kertas bekas. Bekas buku-buku agama ya kan? Pelajaran agama. Ini enggak benar. Ini perlu diselidiki itu yang jual siapa itu. Yang nyebarkan kertas-kertas tulisan ayat ini siapa? Ini muslim benar apa enggak ini? Yang dibuat bungkus-bungkus itu. Nah, kita harus perhatian. Jangan sampai nama Allah kita hinakan, harus kita muliakan. Hasilnya apa? Bishr malam mabuk lagi. Oh, dia hobi mendem enggak enak, greges kalau enggak mendem. Itu Bishr al-Hafi. Berangkat dia ke tempatnya, ke bar. Nah, malam hari itu orang soleh, yang paling soleh di kota tersebut, mimpi. Disuruh cari orang yang namanya Bishr. Cari orang namanya Bishr. Sampaikan kepadanya, dia adalah waliullah. Sebagaimana dia muliakan nama Allah di dunia, maka Allah akan memuliakan namanya di dunia dan akhirat. Bingung orang soleh. Bangun tidur, namanya Bishr itu cuma satu di kota ini, itu terkenal pemabuk nomor wahid. Terkenal loh, kok dibilang waliullah ini mimpi bener apa enggak bener ini kan? Salat, minta petunjuk sama Allah, tidur lagi. Mimpi yang sama. Bangun salat lagi, ya kan? Salat lagi, tidur lagi, mimpi yang sama 3 kali berturut-turut. Wah, ini bener nih, ini perintah nih. Enggak boleh ditunda-tunda. Berjalanlah orang soleh ini cari Bishr. Di mana tempatnya Bishr? Bar. Enggak ada di rumahnya, itu jam segitu bar. Ya kan? Tempat mabukan. Dia ke sana. Begitu nih orang soleh masuk tempat mabuk-mabukan, masuk bar, satu tempat mabuk mengatakan, "Yai, ampuni kami, jangan doakan yang buruk-buruk." Dadi sing mendem iki kabeh wedi karo yai. Takut sama orang soleh. Lah saiki sing waras ora wedi. Ya kan? Bahkan menyek kiai. Ya kan? Menyek kiai. Ngenyek ulama. Ngerasani ulama, ngerasani kiai. Orang dulu tuh takut benar sama ulama. Apa yang ditakuti? Pedang-pedang malam. Saya akan dulu menjanjikan menerangkan pedang-pedang malam. Apa pedang-pedang malam? Al-ad'iyah, doa-doanya orang soleh. Mereka tuh takut kalau didoakan macam-macam sama orang soleh. Orang dulu yang jahat pun seperti itu, yang jelek pun seperti itu. Sekarang yang baik-baik doanya orang lain kok enggak dipercaya, bahkan mengajarkan ojo njaluk donga karo kiai. Ada kan yang ngomong gitu kan? Wah, Yai, jangan doakan kami dengan keburukan. Terus kiai yang ngomong, saya kesini cari yang namanya Bishr mana? Wah, Bishr langsung gregel. Kula Yai, kula wonten apa?
Ya, sama takut dia. Ampun, saya jangan doakan yang macam-macam. Oh, enggak. Saya mau ngasih kabar gembira. Kamu itu wali Allah, Pak. Ya, jenengan waras mboten. Ya. Kamu itu wali Allah, jenengan pripun, Pak? Ya, kalau niki mendem. Ya, hidup mabuk dibilang wali Allah. Enggak, kamu wali Allah. Loh, saya ini pemabuk. Kamu wali Allah. Saya enggak mungkin keliru. Satu bar nih geger. Ini enggak pernah nih kiai ini orang soleh ini muncul apa? Di bar nyari besir. Kalau yang dicari besir pantas didongak kelek iki pantas, yang lain aman. Wah, aman, oh, cocok ini. Memang ini kelas berat. Besir kemudian waktu itu enggak pakai sandal ya. Besir enggak pakai sandal. Tanya Pak Yai, besir, ya. Kamu hari ini amal apa toh? Loh kenapa? Oh, saya ini dapat seruan, suruh bilang kamu tuh wali Allah. Katanya begini, sebagaimana engkau muliakan nama Allah di dunia, Allah memuliakan namamu di dunia dan di akhirat. Besir langsung nangis. Jadi-jadinya, ya ini bingung. Begitu tambah nangisan tuh kenapa ini ya? Kok nangis? Nangis. Akhirnya Besir naik ke atas meja. Naik ke atas meja tanpa pakai sandal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang begitu. Hei teman-temanku yang lagi mendem mabuk-mabuk, tobatlah kalian semua kepada Allah. Ceramah. Mendadak ceramah. Saya bertobat kepada Allah. Mulai detik ini juga saya tidak akan pakai sandal dan saya tidak akan bermaksiat kepada Allah. Selama ini saya mabuk, saya dalam keadaan pakai sandal dan tobatnya datang saat saya tidak pakai sandal. Makanya saya tidak mau pakai sandal terus, biar saya terus dalam keadaan tobat. Saya ajak kalian semua tobat kepada Allah. Sing ngrungokke yo nangis. Ora aneh ki wong gendeng edan ki kesurupan ki alim, enggak begitu. Langsung nangis semua. Yahinya kemudiannya selesaikan. Kamu amal apa? Ceritakan. Ya, diceritakan amal yang tadi itu. Cuman memuliakan nama Allah itu bukan cuman, itu luar biasa. Lah kita ini naruh nama Allah, Al-Quran, tidak kita perhatikan dengan baik. Makanya nanti pulang dari sini tolong motor masing-masing diperiksa. Ini sekarang, ya motorku ngono yo. Ayo ada di sini ndak orangnya? Ayo. Hah, ada ndak? Jangan ngacung. Ada enggak kita ini? Kalau ada, alhamdulillah, berarti majelisnya manfaat. Maksudnya manfaat, ada yang ngelentek kan saya dapat ganjaran. Kalau enggak ada, super alhamdulillah. Berarti semua sudah paham. Kalau belum paham, wajar. Karena yang menjelaskan seperti ini juga tidak banyak. Yang banyak kan ngurus yang lain. Ini Allah. Ya, lafaz Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Bismillah. Kita disuruh pakai namanya Allah. Makanya kalau punya anak, manfaatkan. Wah, anak kasih nama yang seperti yang saya sampaikan. Namanya siapa? Tony. Yang namanya Tony jangan tersinggung ya. Bukan. Ditanya lah, Tony nama pendek atau panjang? Oh enggak, ini nama panjang, ini cuma potongannya. Lo selengkapnya Syaitoni. Wah, repot. Anak kasih nama Syaitoni. Anaknya nama siapa Pak? Pre, iya. Masa cuma Pre Pak? Iya. Prem, anak saya namanya Prem. Oh Prem, iya, oh, bagus Pak Prem, keren dengernya. Iya, itu nama potongan. Lalu lengkapnya Premanius. Kenapa kok Premanius? Iya, saya ambil gelar preman buat nama anak saya. Ya rada ora waras. Maksud anak kasih nama Premanius. Nah, kita dikasih nama Allah, suruh make. Cuma disuruh nambahi Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif, ya kan? Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Wahid, Abdul Jabbar, Abdul Qahhar. Tapi kita milih nama-nama yang lain. Aslinya kita ini termasuk orang yang pinter atau yang bodoh? Coba ini keuntungan. Saya misalnya punya toko. Anggap tokonya namanya Ar-Raudhah. Misal ya, toko Ar-Raudhah. Toko apa? Jual siomay. Siomay Ar-Raudhah misal. Terkenal dari Sabang sampai Merauke, siomay Ar-Raudhah. Nah, kemudian kalau ada orang pakai nama saya, siomay Ar-Raudhah. Kan harus bayar sama saya, betul? Harus bayar sama saya. Saya mau nanya, kemudian saya urusin enggak itu? Saya urusin enggak? Pakai nama saya urusin enggak? Urusi. Kudu apik apa kudu elek? Kalau elek saya perbaiki enggak? Perbaiki. Lah orang pakai namanya Allah, kira-kira sama Allah diurusi enggak ya?
Itu namanya orang yang pakai nama Allah dapat syafaat ya di situ. Makanya itu dipakai nama Allah buat anak. Nyari nama anak saya siapa bingung. Asmaul Husna itu pakai ambil salah satu namanya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Jahar, Abdul Jabbar. Jangan Abdul Jahal ya. Abdul Jahal jadi Abu Jahal nih. Anaknya hambanya kebodohan kan repot itu ya. Abdul Jabbar, Abdul Qahar ya, kemudian Abdul Latif, kemudian banyak kan Asmaul Husna pakai. Atau kalau mau ya, kalau mau pakai namanya Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan sebaik-baik nama adalah Ma'abid wa Ma'humid. Nama yang terbaik adalah nama yang pakai namanya Allah atau namanya Nabi Muhammad SAW. Ahmad, Muhammad, Toha. Pakai itu nama yang terbaik. Anak saya yang nomor 3 saya kasih nama Ali Abdul Qadir. Ali Abdul Qadir. Yang pertama Ahmad Anis. Ahmad namanya Rasulullah. Abdul Qadir namanya Allah. Jadi dipakai itu. Ali, huwa al-Ali, cuman saya ambil alinya bukan nama Allah. Ali dalam arti Ali, sahabatnya Rasulullah SAW. Ali menantunya Nabi Muhammad SAW. Ya, Ali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ali hambanya Allah yang maha berkuasa. Lihat tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namanya Abdul Qadir, jadi wali yang luar biasa. Lihat Al-Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Syekh. Namanya Abdul Qadir, meninggal sholat Jumat jadi imam sujud rakaat terakhir. Cari di dunia yang sama, saya belum ketemu. Ini nama ini luar biasa, pakai namanya Allah. Nah, ini dikasih kesempatan. Jenengan kira-kira masih bingung cari nama anak. Jangan nanya sama saya lagi, nama anak yang terbaik buat saya siapa? Beb, gak usah nanya, udah langsung pakai aja. Abdul Latif, Abdurrahman, Abdul Qadir dan lain sebagainya. Lah kalau perempuan bagaimana? Perempuan banyak, istri Rasulullah banyak, ambil namanya satu kan enggak repot. Ya, istri Rasul itu banyak. Ambil namanya salah satu. Sahabiah, sahabatnya Rasul banyak, ambil namanya salah satu. Ibunya Nabi Isa, Sayyidatuna Maryam. Itu nama yang bagus. Orang sekarang kasih nama saya Maryam ketok kuno ya. Desa kuno gitu ya. Kolot ini ya. Maryam biar nanti panggilannya agak keren gitu kan. Maryam gitu kan. Rim. Ya, biar keren. Rim, panggil Rim kenapa? Namanya Maryam. Panggilan kan bisa dibuat, ya. Panggilannya siapa? Am, Maryam gitu ya. Ambil akhirnya aja gitu. Amnya atau Yem. Oh, jangan Yem. Yem kelihatan Sukodononya nanti ya. Atau kelihatan dari semangginya, atau kelihatan Solonya, atau Sukoharjonya, atau Kertosuronya, kelihatan dari nama desa. Tapi kita munculkan nama Islam nih, nama-nama Islam. Hadirin dimuliakan Allah, alhamdulillah. Waktu menunjukkan pukul 10 lewat. Nah, ini saya udah beli mic wireless tujuannya untuk bertanya dan berjawab. Siapa yang mau nanya, tolong angkat tangan. Monggo. Pakai mic-nya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang buku kemarin, Bib. Namanya siapa dulu? Arif Marino. Arif Marino. Kemudian usia 22 tahun. Asal Klaten. Klatennya di mana? Daleman. Dalemannya RT berapa? Masuknya saya itu desanya itu Jelobo, Wonosari, Klaten. Iya, Jelobo, Wonosari, Klaten. Status single? Terserah. Status terserah. Oh, maksudnya kalau sudah mau nambah gitu, terserah gitu statusnya. Ya biar enggak tegang, Bu ya. Biar enggak tegang. Apa yang mau ditanyakan? Saya bertanya tentang waktu sholat Jumat itu, sholat subuh itu kan sebelum matahari terbit. Nah, kalau seumpamanya bangunnya jam 7, itu sholatnya gimana? Iya. Keduanya gini, Beb. Oh, ada dua? Masih. Oh, masih. Ya, sebenarnya banyak, cuma ya sedikit aja. Boleh. Keduanya itu lupa. Lain satu aja berarti. Takdirnya satu aja. Ya. Sekarang ibu-ibu yang mau nanya coba. Ada enggak? Ada di belakang? Ada, coba mic-nya tolong diserahkan. Ya. Mas Edwin atau Chef Agus, serahkan ibu-ibu yang mau nanya. Ini saya bisa dikasih informasi nih yang hadir sampai di mana posisinya?
Sampai di mana yang hadir kira-kira? Saya nggak bisa lihat. Saya mau lihat aja. Boleh ya Ibu ya, lihat Bu ya. Lihat yang nanya sekalian. Monggo Bu. Ya. Teman-teman yang di luar, Assalamualaikum. Yang di luar jelas nggak sumuk loh. Enggak. Yang di dalam wajar Bu. Udah mulai pinter Mbak kipas sendiri-sendiri rupanya. Kipas anginnya belum cukup. Silahkan Bu, dari mana Bu? Di on-kan dulu. Ya. Posisi ke kanan gini Bu. Terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli kelahiran dari Lampung, Sumatera, tapi saya dengan suami alhamdulillah di sini ngontrak di Pasar Nusukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceramah dari Habib Noval saya lanjutkan ke keluarga di Lampung. Sambutannya begitu baik, begitu antusias dan begitu sangat masuk dalam hati mereka masing-masing. Ini saya ingin bertanya, tapi sesuatu yang terjadi nyata dalam masyarakat yang pernah terjadi di lingkungan saya atau dialami saudara saya, keluarga saya. Begini Habib Noval, satu pasang suami istri atau rumah tangga yang ketahuan setelah menikah itu si suami beraliran lain, si istri beraliran NU atau ahli sunnah. Ketika putra mereka meninggal, si istri itu ingin tahlilan atau yasin, tidak mendapat izin dari suami. Apa langkah yang harus diambil si istri supaya, kan katanya suruh bakti bakti kepada suami, sedangkan dia niatnya ingin tahlil, ingin yasin, ingin sekali sampai menangis berdoa setiap malam, tidak melawan pada suami. Yang ingin saya tanyakan, apa langkah atau tips supaya harmonis rumah tangganya, dan yang perempuan itu ingin sekali betul-betul mendoakan putranya seperti ajaran leluhurnya, seperti itu. Umurnya berapa yang meninggal anaknya? Masih remaja SMP. Sudah balik belum? Sudah balik ya? Ya. Oke, itu Bu. Ya, cukup. Terima kasih banyak Habib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar ada yang mau nanya enggak? Di luar? Di luar ada yang mau nanya? Enggak ada. Satu, silakan. Tolong mic-nya Bu diestafetkan mic-nya. Ya. Bu Ari bisa dibantu mic-nya? Diserahkan. Ini mic-nya di sini. Oh ya sudah, lebih itu. Nah, mbaknya yang mau nanya, iya. Nyampe enggak Bu? Tes. Yang bagian atas geser ke kanan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Kalioso, mau bertanya kepada Habib. Sudah lama sebetulnya saya mau tanya. Masalah sholat nih Habib. Kalau ada sholat maghrib itu jamaah ketinggalan 2 rakaat, berarti kan yang rakaat terakhir sudah tahiyat. Lah rakaat yang kedua itu apakah harus tahiyat lagi apa tidak, gitu aja Dok. Aja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dah cukup ya untuk malam hari ini ya. Senang kalau dipakai tanya jawab. Ya, ini mic-nya baru dikasih hadiah dari Jakarta ini. Ya. Kemarin pergi ada teman yang nyumbang ngasih mic ini. Semoga yang nyumbang ngasih mic ini dapat pahala terus yang mengalir ya. Insyaallah. Begini, pertanyaan yang pertama tadi urusannya sholat subuh telat. Sholat subuh telat. Jadi sholat subuh itu kan waktunya sampai sebelum matahari terbit. Jadwal matahari terbit kan ada, terbit jam berapa itu ada. Ternyata bangunnya misal jam 7 atau misal jam 8. Pasti matahari sudah terbit untuk waktu Solo dan sekitarnya, kan seperti itu ya. Kalau daerah lain mungkin enggak tahu, mungkin di Amerika di sana belum terbit, wallahu a'lam ya. Tapi kalau untuk Solo dan sekitarnya matahari sudah terbit. Terus apa yang dilakukan? Sholat subuh qadha'nya fauron. Langsung hari itu juga, saat itu juga dilanjutkan sholat subuh. Jangan ditunggu sampai besok yo yen urip. Kan begitu. Kalau ternyata bangunnya jam 1, berarti ini subuhnya udah lewat waktu zuhur. Ya sholat zuhur, kemudian sholat subuh. Bangunnya jam 3 lewat 1/4, zuhurnya juga hilang. Berarti subuh, zuhur, kemudian asar. Bangunnya habis isya. Wah ini repot sekali nih. Ya subuh, zuhur, asar, maghrib, kemudian
isya langsung ya, langsung. Bisa dipahami? Bisa. Kalau dia itu karena tertidur, jadi sebelum azan memang waktu azan itu enggak bangun setengah 7 karena tertidur, dia tidak berdosa. Tapi kalau sempat bangun, jadi misalnya azan subuh jam 4:04 udah bangun, terus tidur lagi gitu ya. Nah, itu berdosa karena sudah tadi sempat bangun tidak sholat dulu sehingga dia keluar dari waktunya. Cukup jelas? Pertanyaan kedua dari Ibu, ada suami istri, yang satu suka tahlilan, yang satu belum suka tahlilan. Belum suka. Ya kan manusia bisa berubah kan? Ya, yang satu suka tahlilan, yang satu belum suka. Nah, anaknya meninggal dunia. Si ibu pengen mendoakan anaknya dengan caranya. Doakan caranya macam-macam. Si bapak melarang si ibu untuk doa sesuai cara ibu, ya kan? Nah, ini kan urusannya apa kan? Urusan cuman doa kan? Urusan cuman doa, artinya bentuk doanya. Ibu kan masih bisa doa. Doa bagaimana? Ya bersolat, angkat tangan, doakan anak, kan masih bisa. Kemudian apalagi minta tolong sama yai kan bisa. Yai, tolong kalau saya mau tahlilan enggak boleh jenengan aja yang kan gitu kan juga bisa. Atau minta tolong pada kakaknya, tolong kepada adiknya, silakan kamu buat tahlilan ya kan untuk anak saya. Kan suami enggak mungkin bisa ngelarang orang lain untuk menahlilkan anaknya. Seperti prinsip saya, yang tidak suka tahlilan enggak apa-apa. Nanti kalau meninggal saya tahlil ikhlas lillahi ta'ala. Enggak apa-apa kan, enggak boleh ngelarang saya mau tahlil siapa kan, boleh-boleh aja kan, selama itu muslim. Jangan kemudian cuman gara-gara tahlilan atau yasinan istri melawan suami. Ya. Jangan sampai seperti itu. Enggak mungkin seorang ustadz ya atau seorang habib atau kiai mengajarkan, ya sing ngono kowe njaluk pegat wae, kurang ajar. Tapi ada golongan yang lain tuh ya, yang ngajari wanita-wanita, kalau suamimu suka tahlilan kamu minta cerai saja, cari suami yang lain. Ini ngawur nih. Ya ini ngawur, sama saya saja nanti begitu. Wah, karepe jane ngono gitu ya. Nggak boleh. Kita kalau ada orang ajarkan untuk taat pada suami. Ya, apalagi cuman masalahnya tidak boleh mentahlilkan. Kan bukan tidak boleh mendoakan kan? Ya, tidak boleh mentahlilkan. Tidak boleh mendoakan. Ngeyel saja, doa itu perintah dari Allah. Kamu tidak boleh berdoa kepada Allah. Ini melarang orang untuk taat ini kan ya? Ya, kalau enggak boleh berdoa dalam bentuk tahlilan, oke. Tapi kalau sama sekali enggak boleh mendoakan, ini aneh, doakan saja sembunyi. Ya, jangan terus dipancing angkat tangan, wah Allahumma anakku gitu ya. Bojone ngamuk, akhirnya terjadi pertikaian rumah tangga. Sebisa mungkin pertikaian itu dihindari. Sebisa mungkin usahakan rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sampai perbedaan yang ada menimbulkan keretakan. Ini kalau orang genah. Nah, yang banyak kadang orang enggak genah, repot ya. Maksakan harus. Nih sebetulnya kalau dibahas enggak boleh loh. Di negara kita itu menghalangi orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing kan enggak boleh kan? Enggak boleh. Orang itu bebas, merdeka mau ngamalkan apapun selama itu diakui oleh pemerintah. Selama itu tidak sesat. Yasinan, tahlilan itu bukan sesat, itu suatu yang luar biasa. Ya, itu ajaran Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para aulia wassolihin, sufi dimanapun mereka seperti itu. Ringkasnya demikian ya Bu ya. Insyaallah. Terus untuk yang di belakang, sholat maghrib telat. Ya, dapatnya itu kan rakaat yang terakhir. Berarti kalau dia naik Allahu Akbar qiyam berdiri, itu rakaat kedua. Nanti rakaat keduanya at-tahiyat lagi atau tidak? Kan seperti itu pertanyaannya. Sunnahnya tetap at-tahiyat lagi. Karena rakaat kedua disunahkan at-tahiyat. Andai kata enggak pakai at-tahiyat ya enggak apa-apa. Wong namanya saja sunnah. Salatnya tetap sah, tapi bangkrut. Wis telat ora tahiyat sisan kan bangkrut boleh. Ya, wa minal bangkrutin wal malesin, ngomong at-tahiyat wae kok males gitu kan. Ya, at-tahiyat itu sunnah yang sangat-sangat ditekankan, at-tahiyat awal. At-tahiyat akhir merupakan rukun. Nah, kalau at-tahiyat akhir enggak dibaca, salatnya tidak sah. Kalau at-tahiyat awal enggak dibaca, salatnya masih sah. Karena at-tahiyat awal itu merupakan sunnah, bukan rukun. Dikatakan sunnah bagaimana? Karena Rasul juga pernah gitu ya. Pernah tidak baca at-tahiyat awal. Makanya disebut sunnah. Rukun, sesuatu yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup jelas semuanya? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jumat depan masing-masing cari mangsa satu. Mangsa kebaikan.